Baik, berikutnya kita ke modul iterasi. Jadi akar polinomial yang terakhir itu bisa dicari dengan metode iterasi. Oh iya, sorry, ini masih Newton Raphson. Ini iterasi. Jadi metode iterasi itu seperti yang sudah kita pelajari di cara manual, ada fungsi fx, misalkan fungsi fx-nya seperti yang tadi, terus kita harus mencari sebuah fungsi gx. Nah, ingat bahwa biar apa namanya iterasinya itu konvergen, ambil atau definisikan fungsi gx itu menjadi apa namanya pangkat yang berakar itu apa ya? Jadi kayak misalnya ini X pangkat 3. Berarti nanti yang kita cari nilai X-nya itu ya dari X pangkat 3-nya ini gitu. Biar cepat konvergen. Jadi di sini si GX-nya itu dalam bentuk akar pangkat 3. Dari sini sebetulnya. Ini kan kalau misalnya disendirikan, jadi X sama dengan 5X ditambah 9 pangkat sepertiga. Pangkat sepertiganya dari sini. Nah, ini GX-nya. Nah, fungsi fx dan gx kalau misal sudah didefinisikan, lanjut kita definisikan modul literasinya. Modul literasinya ini nanti sama seperti yang apa tadi cuma satu titik tuh Newton-Raphson ya. Newton-Raphson cuma satu titik aja yang dibutuhkan untuk titik awalnya, titik input awalnya, terus sama dibutuhkan juga yang errornya. Nah, ini syaratnya si X perkiraan itu, kalau tadi kan X perkiraan itu sama dengan X1 kurangi apa gitu ya. Kalau di sini X perkiraan itu sama dengan si GX1 gitu. Nilai X1 pada fungsi GX yang sudah kita tentukan di sini. Fungsi GX-nya tadi kita sudah jelaskan ya. Nah, kalau misal sudah si X2 ini nantinya X apa yang kita peroleh di sini itu akan menjadi X1 pada iterasi berikutnya. Kapan iterasi itu akan berlanjut? Sampai dengan si kondisi ini sudah tidak terpenuhi lagi gitu. Nah, sama halnya dengan si sekant, langkahnya ini bisa saja tidak konvergen, makanya kita batasi misalkan kalau langkahnya udah lebih besar dari yang kita tentukan langkah maksimum ya dia akan bilang tidak konvergen gitu. Jadi banyak sekali iterasinya. Nanti kalau misalkan seperti itu dia bilang ini tidak konvergen karena iterasinya banyak. Nggak nemu nol gitu kalau di Excel tuh kalau kita drag terus. Nah, kemudian absolutnya seperti ini si fx apa namanya absolut dari fungsi ini itu sudah lebih besar dari epsilon epsilon error itu tadi kan ambil bilangan yang sekecil-kecil. Nah, kemudian titik inputnya tadi X1 E sama N. X1 sama E itu float, tapi N itu integer, terus kita kemudian panggil si modul literasinya. Ini kalau misal kita run, nanti kita misalkan ambil X awalnya 2, kenapa sih Bu 2? Terus tadi kan kita sudah coba-coba ya, 2 sama 3. Berarti kan selalu ada di antara 2 dan 3 itu apa, akarnya. Boleh coba yang lain? Boleh saja sebetulnya. Cuma ini biar cepat saja durasinya. Jadi kita ambil 2. Galatnya di situ 0,00001, langkah maksimum misal 10 lagi. Akan nanti akan muncul, nah iterasinya seperti ini ternyata kalau langkahnya itu di 10 itu tidak konvergen. Jadi masih ada banyak lagi buatnya. Coba kalau misalkan kita ambil ini 2, ini 0,0001, terus langkah maksimumnya kita ambil 30 misalkan ya. Nah, kalau di 30 ternyata di langkah ke-14, 12, 13, 14 itu dia sudah mulai 000 semua. Jadi nilai konvergen, tidak konvergennya sudah tidak ada lagi. Jadi ini langkah maksimumnya itu kalau 10 dia bilang belum menemukan tuh di sini belum 0, dia bilang belum konvergen. Tapi kalau sudah langkah maksimumnya lebih dari 10 tadi dia sudah bisa konvergen. Itu kalau pakai metode iterasi. Jadi paling sedikit itu metode secant sama metode Newton-Raphson. Si interpolasi linear masih mending,
setengah interval, ini terlalu banyak untuk metode setengah interval iterasinya. Nah, itu kita mencari nilai akar persamaan sebuah polinom menggunakan beberapa metode dengan bantuan Jupyter Notebook. Jadi, silakan nanti dicoba di perangkatnya masing-masing. Jupyter Notebook-nya boleh dari Anaconda, boleh juga dari yang lainnya, boleh juga pakai Python yang CMD. Cuman kalau pakai Python yang CMD, ini keterangan-keterangan ini nggak bisa dituliskan ya. Itu biasanya suka error-error. Jadi lebih enak memang kalau latihan seperti ini pakai Jupyter Notebook dulu aja. Oke, terima kasih semuanya. Sampai di sini dulu untuk yang mencari akar polinom.